Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Adit Tajab Saputra. Video kali ini saya akan membuat mengenai satuan dalam digit biner, yaitu bit, byte, dan word. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu mengikuti pembelajaran yang sudah saya buat kali ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai bit, byte, dan word. Nah, apa itu bit, byte, dan word? Definisi bit dan byte adalah istilah yang cukup sering kita temukan dan kita jumpai ketika kita berurusan dengan internet. Kadang bagi user awam termasuk kita, istilah-istilah tersebut sering membuat kita bingung, terutama dengan pernyataan mengenai speed internet atau kecepatan mendownload. Pada prinsipnya, bit biasanya disimbolkan dengan huruf B kecil. Ingat ya, B kecil. Sedangkan untuk byte biasanya disimbolkan dengan huruf B besar. Nah, B besar. Jadi bit dan byte untuk penulisan simbolnya itu berbeda. Di mana byte dibentuk atas 8 bit. Untuk mempermudah kalian memahami antara perbedaan bit, byte, dan word, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bit. Nah, bit adalah kependekan dari binary digit, yang berarti digit biner. Binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Komputer tidak menggunakan angka desimal untuk menyimpan datanya. Semua data komputer disimpan dalam angka-angka biner. Hanya dua nilai berbeda yang bisa dinyatakan satu bit, yaitu entah nilai 0 atau nilai 1. Di mana nilai 0 biasanya berarti off atau dalam keadaan mati, sedangkan 1 berarti dalam keadaan on, berarti hidup. Dalam telekomunikasi digital juga demikian. Semua level tegangan diubah menjadi bentuk data biner. Istilah binary digit atau bit diperkenalkan oleh John Tukey di tahun 1947. Saat itu ia bekerja sebagai seorang ilmuwan di Bell Laboratories. Selanjutnya kita bahas mengenai byte. Nah, byte, satu byte adalah 8 satuan bit yang digabung menjadi satu, atau 1 byte sama dengan 8 bit, atau juga 1 bit sama dengan 1/8 byte. Jadi byte adalah satuan informasi yang lebih besar daripada bit. Istilah byte pertama kali diciptakan atau digunakan oleh Dr. Werner Buchholz di tahun 1956. Saat itu ia bekerja sebagai seorang ilmuwan di IBM, yaitu perusahaan produksi komputer pertama kali. Sistem bilangan desimal didasarkan pada 10 angka. Ingat ya, desimal ada 10 angka dimulai dari angka berapa ayo? Ya, betul, 0 sampai 9. Sistem bilangan biner hanya memiliki 2 angka, yakni 0 dan 1. Semua data yang diproses oleh komputer memiliki bentuk angka-angka 0 dan 1. Jadi selama ini yang kita gunakan komputer, berarti di dalamnya ya terbentuk oleh sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Dalam komunikasi digital, kedua nilai ini mewakili level tegangan. Salah satunya penerapan nilai biner 0 digunakan untuk menyatakan ketiadaan voltase atau tegangan tiada atau tidak ada tegangannya. Dan nilai biner 1 untuk voltase positif konstan atau tegangan tetap ya bernilai 5 biasanya. Selanjutnya, perbedaan antara byte dan bit. Byte dinyatakan dengan huruf B besar, sedangkan bit dinyatakan dengan huruf B kecil. Jadi huruf besar artinya byte atau satuan yang lebih besar daripada bit. Sedangkan huruf kecil yaitu bit atau satuan yang lebih kecil. Biasanya transfer speed atau bandwidth dinyatakan dalam bentuk bit, sedangkan kapasitas penyimpanan data biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Nah, di bawah ini ada tabel satuan untuk data. Yang pertama adalah 1 nibel 4 bit. Ya. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte dan seterusnya. Bisa kalian pelajari sendiri dan juga baca saja materi yang sudah saya berikan. Selanjutnya, nah di sini ada cara konversi untuk mencari
perhitungan waktu, dan yang lainnya. Kita bahas mengenai konversi, pastinya ada rumus. Nah, di sini ada rumus untuk mencari kecepatan akses internet. Yang pertama untuk mencari kecepatannya, yaitu berarti kecepatan sama dengan jumlah file dibagi waktu. Sedangkan kalau untuk mencari jumlah file, berarti jumlah file sama dengan kecepatan dikali waktu. Selanjutnya adalah untuk mencari waktu, sama dengan jumlah file dibagi kecepatan. Untuk mempermudah kalian memahami contoh soalnya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini contoh soal yang pertama adalah untuk mencari waktu atau perhitungan waktu. Jika Anda mendapatkan penawaran paket layanan internet bandwidth sebesar 1 MB per second atau 1024 KB per second kalau kalian konversikan ya dari megabyte ke kilobyte, berarti jadi 1024 KB per second atau kbps. Untuk mengetahui beberapa kecepatan download atau transfer sebenarnya, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke satuan byte dengan cara dibagi 8. Jadi nilai yang tadi yaitu penawaran paket bandwidthnya itu kan 1024 ya kilobyte per second, maka dibagi 8, maka hasilnya sama dengan 128 kilobyte per second. Ya, kita bagi ya dibagi 8 tadi. Ini artinya kecepatan transfer data adalah 128 kilobyte per second dalam 1 detik. Selanjutnya, jika file yang Anda download memiliki besar kapasitas 460,8 MB atau setara kalau kita konversikan ke kilobyte, maka jadi 471.859,2 kilobyte. Maka dengan paket bandwidth internet 1 MB di atas, Anda akan membutuhkan waktu selama berapa? Nanti kita tentukan. Nah, caranya adalah 471.859,2 kilobyte, maka dibagi 128 kilobyte per detik. Maka hasilnya sama dengan 3686,4 detik atau setara 1 jam 1 menit 26,4 detik. Itu adalah untuk contoh soal pertama, yaitu mencari waktu yang dibutuhkan untuk mendownload. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada contoh soal yang kedua nih. Nah, contoh soal yang kedua yaitu mencari kecepatan internet. Contohnya adalah sebuah file MP3 dengan kapasitas 4 MB dapat didownload dalam waktu 2 menit. Jadi hitunglah kecepatan internet yang digunakan, ya kan? Berarti kalau untuk mencari kecepatan, caranya adalah jumlah file dibagi waktu. Ya, langsung saja. Jumlah filenya berapa tadi? Jumlah filenya adalah 4 MB. 4 MB kita konversikan terlebih dahulu ke kilobyte, maka jadinya 1096 kilobyte. Maka dibagi berapa? Dibagi waktunya. Waktunya tadi adalah 2 menit. 2 menit kita konversi lagi ke detik, berarti jadi 120 detik. Ingat, 1 menit berapa detik? 60. 60 dikali 2, 120 detik. Seperti itu. Kalau sudah ketemu, tinggal kita bagi. Berarti jumlah filenya tadi kan 4096 dibagi 120. Maka hasilnya 34,133 kilobyte per second. Itu untuk contoh soal yang kedua, yaitu mencari kecepatan internet. Mudah kan ya? Gampang. Contoh soal yang ketiga, ya, perhitungan jumlah file. Nah, ini untuk mencari jumlah filenya nih. Berapa jumlah file yang dapat diakses per detik jika kecepatan akses internetnya adalah 384 kilobyte per second dalam waktu 80 detik. Nah, rumusnya adalah untuk mencari jumlah file, kecepatan dikali waktu. Maka kecepatannya tadi berapa? Yaitu 384 kilobyte per second dikali waktunya berapa? Waktunya 80 detik. Maka hasilnya 30.720 kilobyte. Gampang ya? Mudah? Kalau memang kalian belum memahami tentang itu, silakan nanti kalian tanyakan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian tentang word, ya. Jadi word itu adalah ukuran besaran data yang mampu diproses oleh prosesor. Ingat ya, prosesor itu adalah otak dari komputer atau biasa disebut dengan the register size. Besar bit word tergantung pada arsitek komputernya. Misalnya
8 bit, 16 bit, 24 bit, 32 bit, atau 64 bit. Dalam satuan word adalah byte. Nah, contohnya di sini ada 5 contoh. Yang pertama, mesin menggunakan arsitek 8 bit, maka dia sama dengan 1 byte. Mesin di sini mesin di sini adalah prosesor ya. Mesin menggunakan arsitek 8 bit. Selanjutnya adalah mesin menggunakan arsitek 16 bit, maka sama dengan 2 byte. Mesin menggunakan arsitek 24 bit, maka sama dengan atau setara dengan 3 byte. Mesin menggunakan arsitek 32 bit, maka setara dengan 4 byte. Dan yang terakhir adalah mesin menggunakan arsitek 64 bit, maka setara dengan 8 byte. Nah, ini contoh-contoh tersebut ada kelipatan dari 8, kelipatan 8 ya. 8, 16, 24, 32, 64. Itu adalah kelipatan dari 8. Nah, itu adalah contoh dari Word. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya atau masih bingung dengan penjelasan dari saya. Silakan kalian berkomentar di bawah ini. Dan lalu jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Dan satu lagi, jangan lupa absensi jangan sampai telat. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.